bisa demam panggung lagi karena kita bakal masuk ke round selanjutnya tentunya di Bermuda, Biga. Let's go Survivor semuanya, game Bermuda yang kedua atau round yang keempat sudah kita mulai, dan tentunya setiap tim juga sudah mulai turun menuju ke areanya masing-masing. Agak condong ke sebelah atas nih untuk garis pesawatnya. Dan kalau kita lihat kali ini teman-teman dari Bigetron sudah mulai langsung mengarah ke factory. Pochinok masih cukup kosong, Mars Electric juga cukup kosong. Ini menjadi satu advantage harusnya untuk mereka, Biget. Yap, betul sekali. Tim-tim juga sudah mulai turun ke area masing-masing. Pick juga masih menjadi kekuasaan untuk Aura Ignite, tapi Hellcard dan juga salah satu dari First Riders sudah akan bertempur sepertinya di area Cape Town itu sendiri. Dewa United sejauh ini masih kebanyakan di area rumah sendiri bagian Mill. Clock Tower juga hanya ada satu penghuni saja, tapi First Blood ternyata sudah terjadi. Dan sudah didapatkan oleh teman-teman dari First Rider. Sementara itu seorang Rain melakukan split positioning dan bakal menyulitkan teman-teman dari Iko dan tidak membiarkan mereka untuk bergerak dengan cukup mudah. Bahkan kali ini ada 2 orang sekaligus yang diutus oleh teman-teman dari Dewa United. Bakal langsung komit ke arah depan dan sudah ada satu jawaban yang diberikan oleh satu orang yang sudah berada di atas, yaitu seorang Kocel maju dari belakang. Satu time turner diaktifkan, sudah melihat ada orang lagi dan bakal dikomit ke arah depan. Satu glue wall yang cukup on point dan akhirnya berhasil menahan pergerakan dari Dewa United yang bermain agresif. Sudah ada satu tembakan balasan juga. Ren sekali ini bakal coba untuk memfollow up tembakan yang sudah terjadi. Tidak ada kerusakan dari keduanya, tapi seorang Ren coba memberikan satu flank yang sangat luar biasa. Sudah cukup sekarat Kocel kali ini. Kita bakal saksikan sesaat lagi apa yang bakal dilakukan oleh seorang Kocel. Sementara seorang Ren masih coba untuk bertahan. Kelas banget Kocel, dia bisa nunda 2 player sekaligus dari Dewa United sembari menunggu temannya datang untuk memberikan bala bantuan. Dan bahkan Dutnya berhasil mengending ke arah satu orang. Dan bahkan lu lihat Kocel berhasil mengatasi 2 player dari Dewa United. Kocel sendirian membuat 2 orang Dewa United kocar kacir. Yes, dan tidak berhenti sampai di situ. Kita bakal melihat di bagian Katulistiwa Blue Zone kita sudah ada fight yang terjadi antara MBR dan juga First Rider Storm. Seorang David mulai masuk dari sebelah kanan dan pada akhirnya David ditumbangkan oleh Valdo. Sudah lihat lagi satu orang coba untuk maju lagi dan sudah ada teman-teman dari MBR yang siap melakukan pertahanan mereka di depan. Besto dengan granatnya masih cukup kuat dan bahkan Y di kejauhan sudah standby di bagian vending machine. 2 poin eliminasi berhasil disecure oleh MBR Epsilon. Ya, agak klasik memang kalau ngelihat pergerakan dari First Rider Storm berhasil untuk mendapatkan 2 area yang sama. Hanya saja pergerakan dari MBR Epsilon cukup cepat untuk masuk ke arah Katulistiwa, sementara DFR Stormnya belum regroup di satu tempat yang sama, entah itu 2-nya ke Bima atau 2 yang di Bima ke arah Katulistiwa. Jadi memang agak cepat pergerakan dari MBR Epsilonnya, mungkin karena mereka tahu juga pergerakan dari FR, entah itu abang atau kakaknya, selalu membagi di 2 area yang berbeda. Makanya dari MBR berhasil secure satu area terlebih dahulu, dan MBR punya info cukup mahal kalau 2 player dari First Rider Storm ini udah ke take down, dan ketika mereka ngelihat jumlah alive-nya bertambah lagi, artinya mungkin bisa jadi di Bima Sakti sudah kembali dengan 4 player yang sudah dihidupkan tapi tidak dengan resource yang kuat. Ya, dan kalau kita ngomongin tentang Bima Sakti sendiri, biasanya Bima itu punya resource yang pas-pasan. Dan dengan gagalnya 2 orang dari First Rider Storm barusan itu ngebuat mereka jadi harus ngeriset lebih jauh lagi, Pak. Betul. Dan ini akan memakan waktu. Dan MBR selaku salah satu tim yang berhasil menumbangkan mereka itu benar-benar dapetin Katulistiwa, dan kali ini mereka udah bergerak cepat ke arah observatory yang dimana observatory sendiri kosong gitu. Otomatis ngebuat mereka punya resource lebih banyak lagi dan lebih siap lagi. Bahkan seorang Besto di round keempat berhasil menjadi MVP dengan 2.500 damage, 9 kill dan 2 headshot. Yap, benar sekali. Pergerakan dari MBR Epsilon cukup agresif. Kalau aku lihat sendiri, benar seimbang lah dengan Besto yang berhasil lepetin damage 2000-an, poin eliminasi lebih dari 7 gitu. Pergerakan MBR Epsilon seperti ini memang menunjang lah dengan adanya player juga yang sanggup untuk bergerak secepat dari MBR Epsilon sesuai dengan karakternya mereka. Bahkan observatory area yang sudah diluting habis
seharusnya, karena di area utara tadi juga kita melihat ada Eko Esports bagian CPR-nya, mungkin touch juga ke bagian observator. Tapi kita pindahkan terlebih dahulu pertemuan antara Galaxio dan juga Island of Gods. Yes, di mana tembakan demi tembakan sudah mulai dirasakan. Bahkan Azriel berhasil menumbangkan seorang Mesdi dari kejauhan. Ada Randy yang hanya bisa terpaku terdiam melihat teman-temannya dihujani peluru. Sementara seorang Lord dari sebelah kanan melakukan pergerakan lebih agresif lagi ke arah depan. Yap, betul sekali. Tembakan terkeluarkan Japra berhasil menumbangkan Ahnaf, tidak diberi ruang sedikit pun. Galaxio diberikan pressure yang sangat tinggi oleh Island of Gods. Tembakan dikeluarkan terus oleh seorang Azriel di bagian belakang mengirim Lord. Japra berhasil mendapatkan takedown, dan kali ini Galaxio entah kemana sisanya. hanya menyisakan satu orang aja, tapi sudah ada seorang North yang sedang melakukan satu pergerakan juga sudah mulai terdeteksi. Dan bahkan Aura kali ini menjadi orang yang cukup agresif, khususnya seorang Ombek yang sudah tahu bahwa di atas ada satu orang yang sedang melakukan defending. Maju ke arah depan ditemani oleh seorang Adrian, 2 lawan 1 langsung di jump shot begitu saja. Masih bisa kabur, tapi ternyata Ombak too strong for them. Dan kali ini 3 poin eliminasi harusnya sudah berhasil untuk di-secure oleh my God. Dan pada akhirnya First Rider Storm harus cukup puas di posisi ke-12. Dan Aura masih menjadi Aura seperti di game yang pertama, meskipun tidak di 3 menit pertama. Tetapi dengan mereka berhasil looting bersih bagian pick, mereka secure semuanya di pick, baca zona selanjutnya, turun ke arah bawah dan mengeksekusi selanjutnya berhasil mendapatkan hasil yang cukup baik. Tetapi di sisi lain, bagian 5 saksi sebelah atas, bagian bawah dari pick juga sudah tembakan yang keluar dari Dewa United, dan kemungkinan Bigetron Delta yang akan menjadi sasaran mereka. Karena kalau kita ingat di divisi 2, area sebelah sini merupakan area yang selalu dijadikan kontes oleh Dewa United dan juga Bigetron Delta. Ya, dan Dewa United sendiri melakukan pergerakan yang cukup cepat. Kalau kita ingat, 2 orangnya ter-takedown di bagian plantation dan 2-nya lagi bermain di mill. Kali ini mereka sudah berada di Bima Sakti, dan Bigetron Delta harus berputar karena mereka tahu di daerah turunan tadi ada teman-teman dari Aura dan juga teman-teman dari Dewa United. Bahkan Adrian sudah berhasil di-takedown oleh seorang Bams kali ini. Yap, betul sekali. Seharusnya dari kedua tim juga Aura Ignite bersama dengan Dewa United memiliki areanya masing-masing, tetapi tidak, karena sepertinya Dewa United merupakan tim yang sangat-sangat membutuhkan poin untuk malam hari ini. Mereka meskipun berada di dalam zona akan langsung melancarkan serangan sepertinya menuju ke arah Aura Ignite jikalau situasinya memungkinkan untuk Dewa United. Kenapa tidak? Mereka sudah melepaskan tembakan, posisi mereka sudah diketahui oleh Aura Ignite, tetapi sepertinya point placement akan menjadi jaminan yang lebih meyakinkan untuk Dewa United. Dewa United tidak mau terlalu agresif. Mereka tahu sebentar lagi zona bakal bergerak menuju zona berikutnya. Dan zona ketiga bakal bisa disaksikan sekitar kurang lebih 30 detik dari sekarang. Sementara Aura dengan 4 poin eliminasinya dan resource yang lumayan besar bakal melihat ada pergerakan dan juga ada satu activity di daerah satu turret, yaitu teman-teman dari Galaxio. Bahkan seorang Mesdi sudah terdeteksi kali ini. Betul sekali, berada di satu area yang cukup aman sejauh ini seharusnya, karena Katulistiwa mengingat tadi terakhir dihuni oleh MBR Epsilon yang udah cabut ke area observatory, tapi sekarang masih belum terlihat lagi. Sementara fightnya sudah terjadi, ada satu player dari tim Dewa United, Ren sepertinya, yang justru malah ke takedown oleh tim yang lain, bukan dari Aura Ignite. Nah, ini yang merupakan satu keputusan yang diambil oleh Dewa United. Kalau mereka coba untuk bertahan di daerah Bima, mereka bakal berhadapan dengan First Riders Eclipse. Dan pada akhirnya mereka coba melakukan rotasi dan mereka berhasil untuk masuk ke dalam zona selanjutnya, mendapatkan satu kompon yang lumayan bagus, dan akhirnya mereka coba untuk stay di sana, nggak mau bermain lebih agresif lagi. Dan untuk ngidupin teman-temannya, Dewa United perlu jarak yang cukup jauh untuk setidaknya mendekat ke arah vending machine terdekat gitu. Betul sekali, dan kelihatan juga untuk area revival spot yang ada di bagian atas dari Bima Sakti itu udah dalam mode cooldown, alias udah ada yang make tadinya. Artinya nggak bisa langsung dipakai, sementara sekarang sudah memasuki menit ke-10, Dewa United belum menghidupkan kembali satu playernya. Ini juga harus bisa membuat sebuah pertahanan yang cukup kuat. UAV juga di sana mendeteksi ke arah Dewa United dan memberikan informasi ke arah Aura Ignite yang standby di bawah jembatan dari Katulistiwanya. Zonanya sudah mulai menyusut, pergerakan cepat juga dari tim Bigetron Delta yang tadi latest kita melihat di bagian pick, sekarang sudah ada di clock
Tower. Wah, ini muternya cukup jauh ya dari Ya, ya, teman Bigetron Delta. Dan kalau kita lihat juga beberapa tim sudah berada di tengah dari zona, yaitu ada Aura dan juga ada Galaxio. Sementara IOG tidak terlalu jauh dari core zona yang sedang kita saksikan sekarang gitu. Dan sebentar lagi zona selanjutnya bakal muncul. Bakal berada di manakah? Dan ternyata kali ini tantangan harus diberikan untuk tim seperti Hellcard maupun First Riders dan juga Bigetron Delta yang masih berada di luar. Iya, ya, Elkart masih belum mendapatkan tempo permainan seperti di babak final group kalau aku lihat justru di sore sampai malam hari ini gitu. Ini sudah masuk ke game keempat, sementara posisi Hellcard secara poin masih ada di posisi ke-12. Akankah dengan posisi dari Hellcard yang masih berada di luar zona ini bisa nggak, pertanyaannya gitu, buat ngedobrak masuk dan mendapatkan keuntungan? Karena semuanya juga akan ditentukan nasibnya oleh pergerakan zona selanjutnya bakal mentalnya ke arah mana. Kalau lagi-lagi ngejauh dari area Hellcard, mereka harus punya effort yang lebih seperti Bigetron Delta di detik ini. Yes, Bigetron Delta sendiri memutuskan untuk mengambil zona paling jauh dan melakukan pergerakan dari arah yang mungkin menurut mereka menjadi cukup aman. Sementara kalau kita lihat dari Kocel, Kojadus dan juga Kiba, mereka sudah melakukan setup mereka di daerah Katulistiwa. Ada satu ranjau yang mulai ditanamkan pada satu rumah dan cukup banyak tadi. Iya, itu nge-trap juga jadinya biar nggak orang yang tiba-tiba masuk menuju ke arah dalam terkena damage, jadi follow up-nya bakal cepat juga supaya berhasil dengan mudah untuk di-tag. Dan pergantian pemain Eco Esports diharapkan bisa membawa impact yang cukup baik, mengingat Eco Esports juga di season kemarin memiliki sejarah cukup bagus. Mereka mewakili Indonesia di FFWS lewat jalur Indonesia Master dan sekarang harus berjuang terlebih dahulu melewati babak play-in. Ya, sementara itu dari MKXTW atau Tiger Wong Esports kali ini satu orang sudah berhasil di take down, yaitu seorang Faker. Bahkan hujan peluru sudah mulai dirasakan. Dua orang sudah merasakan timpa panas yang diberikan. Bahkan Randy kali ini dengan 51 health point yang tersisa masih memberikan trigger damage ke arah depan. Coba melakukan setup granat kali ini seorang Dimas dan masih belum ada hasil yang bisa dirasakan. Bahkan seorang Dimas berhasil melakukan counter play-nya, menumbangkan satu orang di sana. Dewa United once again harus finish di posisi ke-11, sementara seorang Bespo bakal mundur dan dipaksa untuk mundur oleh teman-teman dari Mantap Kali Esports X Tiger Wall. Yap, Besto masih bergerak mundur mencari jarak yang cukup baik untuk melontarkan T9-nya. Tapi ini dia Race sudah kena sebuah ledakan, tapi sayang sekali posisi dari Dimas benar-benar membuat kali ini dari MPR cukup kewalahan. Masuk jam sekali baginya, masih belum kena. Dimas tersengaja makan balasan, langsung keluar dari tempatnya, tumbang. 2 lawan 2 terjadi, tapi kali ini kita melihat satu orang terakhir dari Mantap Kali dan rupanya MPR Epsilon masih sangat kuat, Bung Skyla. Masih sangat kuat dan pada akhirnya Bigetron Delta sampai ke checkpoint yang mereka inginkan. First Riders masih coba untuk bertahan. Estelle Lemon ditumbangkan oleh seorang Keong kali ini secara perlahan, tapi pasti mereka bergerak masuk ke dalam zona selanjutnya. Sementara itu First Riders Eclipse, seorang Ikal berhasil mendapatkan Goldita. Yap, masih akan bergerak kembali, bertempur lagi karena zonanya sudah akan segera menyusul. Taylor Gadsnya masuk, mendapatkan beberapa takedown ke arah MPR Epsilon, tentunya menjadi modal yang sangat baik untuk Island of God. 7 poin eliminasi yang diharapkan bisa mendongkrak posisi mereka menuju ke top 7, tetapi zonanya berada di bagian Katulistiwa. Di arah dalam Aura Ignite terus standby, Eco Esports juga standby, tapi di arah lain Keong dari Bigetron berhasil mendapatkan beberapa kill dan Hellcard tetap masih menjadi makanan untuk tim-tim yang lainnya. Di lain sisi, seorang Besto berhasil menghidupkan kembali satu orang temannya. Keong menggunakan satu monster truck yang bakal coba untuk melakukan satu pergerakan ke daerah zona selanjutnya. Bahkan satu tim dari Bigetron Delta menggunakan satu monster truck untuk langsung masuk ke dalam zona berikutnya dan komit masuk. Seorang baik di take down oleh seorang back, masuk ke arah depan. 2 orang berhasil di take down kali ini. Azriel bakal kesulitan karena terpisah cukup jauh dari teman-temannya. Dan ada seorang Sensei yang melakukan satu upaya maju ke arah depan. IOG mulai terlihat. Sensei men-take down satu orang dari IOG, yaitu seorang Jafra. Hujan peluru dirasakan, tapi Lord memberikan tembakan balasan Bigan. Yap, ke arah Butterfly yang berhasil tumbangkan membuat kali ini Island of Gods masih bisa merevive kembali satu orang rekannya dan masuk dengan 3 player tersisa. Dengan dari Aim God
Wow, the nice play. Dan mereka akan masuk menuju ke dalam zona selanjutnya. Di bagian belakang masih ada orang yang masih menjadi tawar untuk Aura. Tapi Sensei terjatuh. Ternyata tembakan juga dari MBR ke arah Bing. Darah lagi. Galaxio tumbang bersama dengan Island of God di tangan BTR dan juga MBR. Gak selesai sampai di situ. Upaya dari Aura kali ini sudah membuahkan hasil yang cukup maksimal, 9 poin eliminasi, dan sudah mengetahui ada lawannya di depan. Adrian berhasil menumbangkan seorang Sensei. M79 kali ini menyusul. Masih bisa bertahan BTR di depan, tapi gua rasa Aura gak bakal melepaskan mereka untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Seorang Rosman ditugaskan untuk melihat sekitar dan tidak membiarkan lawannya untuk masuk ke daerah selanjutnya. Sementara Iko Esports kali ini masih cukup kuat dengan 4 player yang masih hidup. Mulai coba untuk mencari di mana lawannya berada, mulai melakukan split position, dan seorang Dudes kali ini berada di tengah-tengah kompon dari zona selanjutnya. Hujan peluru ke arah seorang BDR Keong dan juga kawan-kawan, dan akhirnya seorang Engat lagi dan lagi M79 menumbangkan lawannya, yaitu Bigetron Delta. Tidak berhenti sampai di situ, bakal ada rematch antara Ombak dan juga mantan satu timnya kali ini. Iya, MBR juga masih ada. Energy bakal masuk dengan baretanya. Masih mencari jarak terlebih dahulu. Tetapi Eko Esports yang akan menjadi kontender utama sepertinya untuk MBR sudah tertembak. Bahkan pun masih bisa survive karena tembakan balasan yang dilancarkan Bung Skyla. Yes, dan kali ini seorang Kocel sudah melihat ada satu opportunity yang bisa dimanfaatkan, di mana seorang Mgat dan juga beberapa player dari Aura sudah melakukan split position. Mgat coba untuk memberikan satu granat yang mungkin dilemparkan sesaat lagi, dan Rosman dari kejauhan berhasil mendapatkan seorang Dudes. Kali ini Aura merupakan salah satu tim yang masih cukup lengkap, 4 orang. YG tidak mau ikut campur, coba untuk menunggu. Koja berhasil mendapatkan seorang Mgat juga, dan kali ini Koja menjadi 3 lawan 3, sementara MBR juga masih survive. Wansi mendapatkan seorang Koja di kejauhan menggunakan double handgun-nya. Sementara Aura Ignite mulai bergerak maju bersama-sama 3 orang sekaligus dalam satu kompon yang sama. YG sudah mulai terdeteksi. MBR Epsilon sudah berhasil di posisi kedua. Tembakan dari atas dan menumbangkan satu orang lagi. Cukup kuat untuk menahan pergerakan Aura Ignite. Aura Ignite masih menjadi Aura seperti di game yang pertama. Meskipun di game pertama gagal mendapatkan dia, tapi kali ini segalanya mampu didapatkan, semuanya mampu dikontrol dengan sangat sempurna. Early game, mid game, retake compound, masuk ke dalam zona selanjutnya, finishing di late game. Ini Aura Ignite yang ku kenal. Ini Aura Ignite yang gue kenal. Layaknya seperti Aura Ignite di